Halo Sobat 172, selamat datang di Perform Bematu, podcast edukasi treasurer, financial advisor dari Tanah Timur, Belu, Malaka, dan TTU, edisi spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Halo semuanya, kenalin, aku Abid Siregar, biasa dipanggil Bang Regar. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan nih, teman-teman. Dan kalau membahas sesuatu tentang kemerdekaan, pasti teman-teman berpikir, oh, di podcast kali ini kita akan membahas tentang perlombaan, kemudian upacara, atau pawai, ya nggak sih? Tapi, di episode kali ini kita sedikit berbeda, teman-teman. Kita tidak membahas 3 hal tadi, tapi kita membahas hal yang cukup penting ya di kalangan anak muda sekarang, yaitu bagaimana peran dari generasi muda dalam mengisi kemerdekaan lewat APBN. Mungkin dari teman-teman semua, Sobat 172 di rumah, akan berpikiran bahwa bahasan kita kali ini cukup berat ya, karena kita membahas tentang peran generasi muda dalam mengisi APBN. Wah, topik yang cukup berat gitu ya. Tapi tenang aja, karena di kesempatan kali ini kita akan membahasnya dalam kemasan yang lebih sederhana dan juga santai, karena kita sudah kedatangan 2 tamu spesial kita dari kaum generasi muda. Please welcome Andre dan juga Pelia. Halo semuanya. Teman-teman. Gimana nih kabar dari Andre dan juga Pelia? Puji Tuhan baik. Luar biasa Kak, tetap semangat. Oke, luar biasa dan tetap semangat. Teman-teman 172 tetap semangat juga ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik bahasan kita yang pertama, mungkin teman-teman dari guest star kita, bintang tamu kita, Andre, Pelia, boleh memperkenalkan diri dulu, boleh memperkenalkan nama panggilan, kemudian asalnya dari mana, kemudian sekarang sedang kegiatannya, aktivitasnya apa aja, boleh disampaikan ke teman-teman 172. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andreas Kapitan. Saya biasa dipanggil Andre. Saya mahasiswa Universitas Timur, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilofilia Skolastika Mau, biasa dipanggil Felia. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Timur. Asal saya dari Malaka. Oke, itu tadi ya teman-teman. Kita kedatangan 2 tamu, yaitu Andre dan juga Pelia, yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Timur. Universitas Timur yang ada di Nusa Tenggara Timur ya? Iya. Oke, baik. Kita beranjak ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang apa sebenarnya APBN itu ya teman-teman. Mungkin bisa disampaikan ke Sobat 172 yang di rumah, apa itu APBN menurut Andre ataupun juga Pelia dengan bahasa anak muda. Oke, silakan. Kalau yang saya pahami tentang APBN itu singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sederhananya, APBN itu keuangan negara setiap tahun. Pemerintah mengumpulkan uang dari pajak lalu dipakai buat hal-hal seperti pembangunan jalan, biaya pendidikan, kesehatan, dan program lainnya. Oke, berarti kurang lebih sebenarnya APBN itu sama dengan financial planner gitu ya. Financial planner sebuah negara, begitu bukan? Kurang lebihnya begitu Kak, cuman bedanya kalau perencanaan keuangan itu mengatur uang pribadi, sedangkan APBN itu mengatur seluruh keuangan rakyat Indonesia. Jadi tanggung jawabnya lebih besar karena uang itu dipakai kembali untuk kepentingan masyarakat. Oke, itu ya teman-teman bedanya. Jadi kalau teman-teman biasa menyusun financial planner buat bulanan kah, buat mingguan kah, buat harian kah, itu sama dengan APBN. Tapi bedanya di APBN itu dia mengatur dan mengelola seluruh uang yang ada dari masyarakat seperti itu ya. Betul sekali, Jadi tanggung jawabnya lebih besar. Oke, kita ke Andre nih, ke Andre sebagai mahasiswa jurusan manajemen ya. Jurusan manajemen, menurut Andre apa sebenarnya manfaat ataupun dampak atau juga pengaruh dari APBN ini terhadap masyarakat Indonesia,
terlebih mungkin sebagai kita ya, kepada kita sebagai generasi muda atau juga mahasiswa. Gimana nih menurut Andre? Tentu pengaruhnya sangat besar, Kak. Contohnya jika ada subsidi pendidikan seperti fasilitas, beasiswa, dan juga kita sebagai mahasiswa ada nama beasiswa KIP kuliah. Itu kan dananya dapat dari APBN. Jadi sebenarnya manfaat dari APBN ini sudah kita terima, hanya saja kita yang kurang menyadarinya saja, Kak. Oke, jadi sebenarnya dari perspektif Andre sendiri nih ya, sebagai mahasiswa banyak sekali gitu manfaat dari APBN yang telah kita rasakan gitu ya, seperti KIP kuliah tadi, mungkin di awal tadi sudah disampaikan oleh Kak Pelia untuk pembangunan jalan gitu ya. Namun banyak dari kita yang tidak menyadarinya, seperti itu ya. Betul sekali. Nah, berbicara tentang kemerdekaan nih, kita sudah hidup di zaman yang merdeka selama 80 tahun nih ya. Menurut teman-teman nih, dari Pelia ataupun dari Andre, bagaimana sebenarnya cara anak muda untuk mengisi kemerdekaan lewat APBN nih? Menurut saya, hal yang paling sederhana itu adalah kita menggunakannya dengan bijak. Contohnya kalau kita dapat beasiswa atau bantuan dari negara, ya kita harus gunakan biaya tersebut atau dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Contohnya untuk memfasilitasi kita dalam belajar. Karena itu sudah merupakan kontribusi kita pada negara, walaupun kita anggap itu sepele maupun kecil. Jadi jangan sampai dana yang diberikan dari pemerintah itu kita pakai untuk berfoya-foya, apalagi untuk kesenangan kita sementara, Kak. Oke, demikian ya teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, sebenarnya APBN itu terbatas nih teman-teman. Terbatas, jadi sebisa mungkin gitu ya, harapannya dari pemerintah kita menggunakan fasilitas dan juga program-program yang telah disediakan oleh pemerintah itu dengan bijak gitu deh ya. Yeah. Dengan bijak, karena harapan pemerintah itu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui penyaluran APBN itu bisa tepat sasaran nih. Salah satunya dengan kita menggunakan fasilitas dengan bijak, seperti itu ya. Oke, kalau dari Pelia gimana nih? Kalau dari saya, kalau bisa kita juga ikut memberi masukan atau saran. Apalagi sekarang semuanya sudah transparan. Laporan APBN sudah kita akses secara online. Jadi kita bisa tahu uang negara dipakai untuk apa saja. Oke, ini salah satu pendapat yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi bagaimana Pelia gitu ya, perspektif dari Pelia melihat kalau dari kita generasi muda itu sebenarnya bisa nih menyampaikan masukan kepada pemerintah. Terlebih kita sebagai generasi muda ini banyak nih tersebar di seluruh Indonesia, dan tentunya masukan-masukan yang kita sampaikan kepada pemerintah ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan yang lebih tepat sasaran lagi nih ke depannya. Betul gitu sekali, ya. Kak. Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang pemerintahan, kemudian peran dari generasi muda. Nah, kalau nih semisal ada pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk berkontribusi ataupun menyampaikan saran, masukannya, kira-kira teman-teman nih dari Andre ataupun juga dari Pelia mau menyampaikan ide kreatif apa kepada pemerintah? Kalau dari saya sih pengen adanya pelatihan digital khusus buat UMKM yang ada di daerah. Jadi misalnya pemerintah lewat APBN itu bantu menyediakan fasilitasnya, sedangkan kita sebagai mahasiswa atau generasi muda menjadi mentornya. Jadi kita bukan cuma menjadi penerima manfaat, tetapi juga kita jadi pelaku aktif. Contohnya kayak ada UMKM di daerah yang jualan kopi lokal. Di situ pemerintah melalui APBN menyediakan fasilitas seperti laptop, jaringan, ataupun fasilitas yang kita butuhkan di balai desa. Sedangkan kita sebagai generasi muda menjadi mentornya untuk mengajari pemilik UMKM untuk belajar bagaimana cara membuat akun di marketplace, bagaimana cara memotret produk dengan menarik, dan juga bagaimana cara memasarkan atau mempromosikan produk melalui media sosial. Sehingga hasilnya di situ produk kopi lokal tersebut tidak hanya bisa dijual di dalam daerah, tetapi juga bisa di luar daerah, Kak. Oke, berarti kalau dari Andre ini bisa kita katakan kolaborasi dua arah gitu ya, kolaborasi dua arah antara pemerintah selaku yang bertindak untuk menyediakan fasilitas kepada mahasiswa ataupun generasi muda, dan sedangkan untuk generasi mudanya sendiri itu terlibat langsung gitu ya di lokasi dalam memberikan ide ataupun juga memberikan tenaga bantuan sebagai mentor di lokasi gitu ya.
Betul sekali, Kak. Oke, kalau dari Pelia gimana nih Pelia? Kalau dari saya Kak, saya lebih arah ke program ekonomi kreatif yang melibatkan mahasiswa lintas jurusan. Bayangkan saja kalau anak teknik, anak desain, anak ekonomi bergabung jadi satu tim. Dari situ kita bisa buat produk atau solusi kreatif, terus pemerintah bisa support lewat anggaran, lalu kita yang menjalankan. Misalnya ada tim mahasiswa ingin membuat produk jagung olahan. Anak teknik mengatur mesin pengering jagung sederhana, sedangkan anak desain membuat branding dan kemasan produk jagung olahan yang menarik, dan anak ekonomi mengatur strategi pemasaran dan laporan keuangan. Sedangkan pemerintah lewat APBN bantu dengan pembelian bahan baku dan alat. Hasilnya bukan cuma produk jagung lokal naik kelas, tapi juga mahasiswa dapat pengalaman nyata dan kolaborasi lintas jurusan. Itu dari saya. Oke teman-teman, luar biasa tadi ya. Kalau teman-teman dengarkan dan kita kaji lagi bagaimana usulan yang disampaikan oleh Kak Pelia ini sebenarnya level up lagi nih dari saran dan juga masukan yang telah disampaikan dari Kak Andre. Dari Kak Pelia menyampaikan usulan ekonomi kreatif di mana melibatkan mahasiswa lintas jurusan tadi ya. Iya, betul Mahasiswa sekali. lintas jurusan, ada jurusan teknik, kemudian jurusan desain dan juga jurusan ekonomi nih, dimana lintas jurusan ini saling berkolaborasi yang mungkin, yang pasti gitu ya, bukan mungkin lagi, pastinya bisa mempermudah dan juga menyukseskan program-program dari pemerintah itu sendiri gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di luaran sana teman-teman mendengarkan ada kalimat gitu ya, kalimat dari orang lain yang mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang ini cuman bisa main HP untuk scroll saja gitu ya. Ini salah satu contoh nyata gitu ya bahwa anak muda kita sekarang ini tidak hanya tidak hanya scroll handphone saja, tapi bisa menggunakan HP, handphone atau juga teknologi yang ada sekarang ini untuk menggali ide kreatif dan juga mendukung kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Oke teman-teman, gimana? Ya, ya betul Kak, jangan sampai semangat kita itu redup cuma gara-gara kita sering scroll video hiburan di Instagram saja, Kak. Oke, setuju ya. Jadi intinya generasi muda kita sekarang ini banyak idenya gitu ya, brilian. Tinggal bagaimana kita menyampaikan ide-ide itu dengan wadah dan juga sarana yang tepat, dan mungkin salah satunya melalui dukungan pemerintah melalui APBN itu sendiri. Oke teman-teman, sebelum kita tutup nih ya, ada satu pertanyaan lagi. Jangan bosan nih teman-teman, belum bosan kan ya? Belum. Dan di rumah juga belum pada bosan kan ya dengerin kita ini lagi podcast. Ada satu pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan kepada guest star kita di kesempatan kali ini. Menurut teman-teman semua nih, dari Andre, dari Pelia, sebenarnya apa makna kemerdekaan buat generasi muda secara khusus dan secara umum buat kita semua nih? Kemerdekaan itu apa? Bagi saya kemerdekaan itu ketika kita berani berkarya tanpa rasa takut. Kita bebas menyampaikan ide dan ikut serta dalam membangun negeri dengan kemampuan yang kita miliki sekarang tanpa kita harus menunggu sukses dulu baru berkontribusi. Oke. Kemudian dari Pelia gimana Pelia? Kalau dari saya, kemerdekaan itu ketika kita punya suara dan suara itu benar-benar dihargai, termasuk dalam hal anggaran negara. Kita tidak boleh acuh, tapi harus mulai peduli meskipun hanya lewat langkah kecil. Oke, kembali lagi nih ya teman-teman ya. Pesan yang ingin disampaikan dari generasi muda kita sekarang, kita bisa berkontribusi meskipun itu kecil gitu ya. Jadi nggak harus yang besar gimana-gimana, meskipun tadi kita tetap diperbolehkan nih. Seperti yang telah disampaikan juga tadi, diperbolehkan, harapannya diperbolehkan menyampaikan saran dan juga masukan, dan harapannya bisa diapresiasi gitu ya oleh pemerintah gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin satu quotes gitu ya yang teringat karena diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu merdeka itu bukan sebuah hadiah tapi sebuah hal yang harus diperjuangkan. Kalau pahlawan kita di waktu dulu itu memperjuangkan kemerdekaan dengan
merebut kemerdekaan gitu ya, melawan para penjajah, berperang lah. Dan kita sekarang ini anak-anak muda sudah menikmati rasanya kemerdekaan selama 80 tahun. Nah, cara kita untuk mengisi kemerdekaan itu berbeda dengan cara pahlawan-pahlawan kita yang sudah terdahulu. Kita bisa mengisi kemerdekaan dengan belajar, kemudian berkarya, dan tentunya peduli dengan bangsa kita. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Pelia dan juga Andre yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Harapannya apa yang telah kita diskusikan dari awal hingga saat ini bisa memberikan manfaat gitu ya bagi kita semua di studio, terutama bagi teman-teman Sobat 172 yang telah setia menemani kita dari awal hingga akhir acara. Nah, teman-teman, dari studio ini, dari podcast ini kami mengajak yuk kita sama-sama jadi generasi yang gak hanya ngerti soal tren, tetapi juga ngerti soal APBN. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Merdeka! Bye-bye! Bye-bye.